Hello everybody, how's your holidays going so far? Semoga semuanya lancar dan semuanya sehat selalu. And welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan ahlinya PR, marketing, dan social media restoran. Namanya Anne Diana Putri, dia itu based di Bali. Dia megang banyak banget restoran mulai dari coffee shop sampai fine dining. Dan gua orang yang gak ngerti marketing dan juga gaptek social media itu bingung gimana dia satu orang bisa jalanin semuanya effectively. Oke, semoga episode ini bisa buat kita belajar dan buat kita gak males lagi untuk ngurusin social media. Karena again sangat penting. I know I have to do better as well. Yang belum subscribe di YouTube channel kita, please do subscribe to our YouTube channel Ray Jensen Radio Podcast. Bisa follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please follow our social media di Instagram @RayJensenRadio. Okay? Please welcome Anne Diana Putri. Enjoy the show. Okay, Anne Diana Putri, welcome to the show. Thank you. It's good to finally we can talk in person. Biasanya di Instagram doang. Virtual ya. Apa kabarnya? Baik. Thanks for coming. Welcome to Jakarta. Biasanya lu kan di Bali. Iya. Jadi guys, Anne dia adalah PR, marketing, dan juga konsultan F&B. Di base-nya di Bali. Ini outletnya gue harus baca karena banyak yang dipegang ya. Yang di Bali itu ada Diamantina Coffee, Breman Brewery, yang katanya birnya enak, dan The Amazing Restaurant Aperitif. Iya. Di Ubud ya? Iya, di Ubud. Di Ubud dengan Chef Nick van der Bacon, shout out chef. Dan di Jakarta ada Steak dan juga Sirloin. Yoi. Oh my God, gimana caranya satu orang megang marketing dan PR di segini banyak? Anak buah lu ada berapa puluh nih? Ada 2 tangan sama 2 kaki sih. Sendiri Gue dong sendiri. berarti. Oke, sebelum nanti gua personally gua harus belajar soal PR dan marketing. I love to pick your brains out. Tapi kita kenalan dulu buat listeners kita yang belum tahu Anne. Background. Iya. Kayak dulu basicnya apa dan kenapa bisa nyangkut nih di F&B nih. Menarik ya. Gue dulu sebenarnya gue lulus di sekolah perawat ya, nurse. Suster. Ya, I'm registered nurse. Iya, tapi kelihatan sih. Enggak sih. Res. Berapa lama jadi suster sebelum F&B? Setahun ya. Oh, setahun. Ya, setelah lulus dapat license. Terus di rumah sakit setahun. Akhirnya memutuskan untuk kayak sepertinya saya tidak bisa menjadi nurse. Oke. Tapi emang di Bali base-nya dari dulu? Enggak, kan gue sekolah di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Jadi begitu lulus gue di Cirebon sama bokap gue. Ya bokap gue di OR, gue muter sih kayak ke ya masih muter kayak di emergency di mana gitu. Terus setelah jadi nurse? Gue nggak suka satu doang sih. Shift malam. Kalau shift malam di bar, PR marketing oke. Beda ya. Kalau shift malam di PR itu kan ngobrolnya lo sama socializing. Exactly. Kalau di rumah sakit tuh sama korban kecelakaan. Oh my God. Itu sih itu doang. Ya beratnya di situ. Ya. Terus setelah jadi nurse, apakah langsung terjun ke F&B? Enggak, justru gue pas setelah gue mutusin tuh kayak enggak, sebenarnya kalau gue memutuskan untuk enggak nurse lagi karena gue bantuin saudara gue namanya Mas Arif Rahmanto. Dia punya brand line fashion namanya Arki by Arif Rahmanto gitu. Jadi gue bantuin jadi manajernya dia. Sebenarnya gue kayak gue volunteering myself gitu. Karena dari kecil emang gue suka nonton fashion, gue suka nonton series gitu-gitu deh gitu. Akhirnya kayak udah yuk gitu. Ya udah akhirnya gue bilang sama bokap kayak, "Pah, gue kayaknya
ini dulu ya off gitu. Dari nursing Iya. jadi ke fashion. Iya, dari nursing jadi ke fashion. Dari fashion ke F&B gimana ceritanya? Dari fashion kan base-nya di Cirebon Jakarta gitu kan. Akhirnya gue sempat satu hari tuh ngeliat tuh Lola Jewelry gitu. Terus itu awal-awal tuh Lola kayak 2014an gitu deh. Terus gue liat Jobs DB itu ada tuh Lola lagi nyari sales executive. Oh, jewelry. Jewelry. Yeah. Terus I just randomly apply aja. Oke. Yeah. Berarti sebelum ke F&B ada jewelry dulu nih. Ada. The first year gue move ke Bali. Aduh. Itu di Tulola Jewelry. Ya 2015 ya gue pindah ke Bali tuh gue karena Tulola. Oke. Terus akhirnya Tulola 2015, 2016 gue di majalah Now Bali Magazine. Oke, iya gue tahu tuh. Now Bali. 2017 baru gue ke hotel dan F&B. Nah terus lu sekarang di F&B, gue harus tanya nih kalau lu begini, lu akan lompat lagi ke kemana nih? Apa udah enjoy nih? Kayaknya ini yang paling enjoy ya. You look like you're enjoying yourself. Iya. Karena gue sempat kayak ditawarin untuk balik lagi ke hotel, gue bilang enggak deh kayaknya gitu. Oh, lu pernah megang di hotel juga? Pernah. Gue sempat megang grand openingnya Aston Canggu. Awal-awal. Sebagai marketing, the first hotel marketing ya. Karir gue di Aston Canggu itu. Dan gue langsung sama VP-nya. Oke. Nah ini kalau misalnya sebagai PR marketing, itu what the most important criteria? Lo harus extrovert ya. Udah pasti. Itu udah pasti. Kalau lu gak demen ngomong sama orang sih susah juga ya. Menurut gue the most kayaknya lu harus mencintai manusia gitu. Jadi ya karena kalau PR itu kan berurusannya sama media, sama publik gitu kan, customer gitu. Kalau marketing ya you can do strategy gitu kan, back endnya bisa lah lo bisa planning gitu kan. Jadi ya balik lagi kalau lu nggak out sama nggak keep up sama tren ya it can be backfire sih kalau lagi gitu akhirnya. Gimana cara keeping up with the trend constantly? Capek pasti itu. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang sama lah kayak kita kayak every berapa second sih kita ngeliat HP. Oke. Jadi sebenarnya kayak lu nggak ada apa-apa di HP, notifikasi di HP lu aja lu pegang HP kan, gitu kayak. Padahal lu pakai iWatch, kelihatan nih ada siapa yang WhatsApp gue ya. Tapi tetap aja pegang HP. Kayak bosen dikit lu buka Instagram. Udah pasti. Ya, I think that's itu paling simple sih untuk bisa kayak lu keep up sama tren. Dan kalau marketing kan biasanya marketing sama PR itu kan orangnya extrovert, jadi punya banyak teman kan. Ya balik lagi, lu mau gak absorb the brand of your friends gitu. Misalnya ada insightful apa gitu. Kayak gue ketemu lu kan virtual doang nih, tapi kan gue sempat nanya banyak banget kan sama lu kan. Iya. Coba boleh kasih contoh gak ke listeners? Iya, maksudnya gue tuh biasanya kalau gue keep up tuh gue mau kemana, gue bagi pegang brand apa. Pada saat gue pegang Bremen Brewery, I need to keep up with the beer dong. I need to learn juga kan. What is the beer? Jadi gue harus punya knowledge yang general tapi juga insightful yang bisa gue masukin ke project yang lagi gue lakuin gitu. Kayak gue pasti tanya sih sama klien gue, apa sih yang role kayak where you look up to your brand gitu, your business gitu. Siapa yang lo lagi role model yang lagi lo lihat. Karena dari situ aja lo bisa tracing kan. Lo misalnya suka chef Alan Dukas gitu. Ya Alan Dukas tuh stylenya kita udah tahu kan. Dari dia pertama kali karir di kulineri sampai sekarang. Ya kayak gitu. Berarti kan preferensinya lo udah dapat sebenarnya. Cuma tinggal digali gitu aja sih. Gitu. Job description-nya tuh apa aja sih? What did you do kayak day to day kalau lagi misalnya di restoran gitu ya?
Gue kalau PR sama kalau marketing of course kayak lu planning mau apa nih brandnya, misalnya yang kayak di Matina Coffee ini kan dia baru mau dia sebenarnya udah lama dari 2015 masuk ke Bali, tapi kan dia family heirloom ya, maksudnya kayak ini kayak udah generation to generation dari Melbourne gitu. Okay. Jadi si Di Matina ini kan dari Australia gitu. Nah itu owns by the whole family member, itu punya hak yang sama untuk membuka dimanapun mereka mau buka sebenarnya. Nah salah satunya itu si Pak Paul Sakoni ini itu buka di Bali karena dia memang tinggal di Bali. Married sama Australian juga, tapi mertuanya itu yang pegang John Fawcett Foundation. Jadi akhirnya ya udah akhirnya dia buka di Bali dan dia mau buka kafe gitu. Jadi ya gue pasti ya balik lagi ya kayak yang gue harus yang strategisnya yang mau buka nih, gue mau brand activationnya mau kemana nih, sama siapa nih gue mau brand activation. Terus kayak pre-opening gue harus pikirin konten, social ads, target audience gue siapa yang mau gue targetin. Terus susu, maksudnya kan coffee pasti ada susu, apakah brand yang kita mau kerja sama ini punya visi yang misi yang sama dengan ownernya. Karena owner di Matina ini cukup kayak sangat eco friendly banget, kayak no single plastic at all di semua, di rumah dia, di toko, di factory, di roastery nggak ada sama sekali. Jadi I need to think kayak oke, kita mau sama misalnya brand siapa gitu, susu atau siapa, ya itu harus dipikirkan kamu udah sejauh mana friendly-nya biar ketemu gitu. nih Biar ketemu sesama nih brand nih gitu ya itu. Terus sosial media juga gue plan, misalnya gue harus pikirin. Tapi bukan lu yang upload kan? Apa lu yang enggak, planning? kan zaman sekarang semua ada aplikasi Pak. Okay. Tapi ya yang gue yang konsep kayak gue mau berapa hari, maksudnya satu post berapa kali seminggu atau ya itu gue yang ngatur. Iya, biarpun ada aplikasi ya. Kan gue disuruh sama banyak orang juga nih, ayo dong lu harus lebih sering upload gitu kan, minimal sehari sekali. Gak segampang itu loh kalau buat gue ya, biarpun ada aplikasi kayak konten apa nih. Ya, you need to zoom out sih kadang. Ya kasih gue advice-an. Iya, jadi sebenarnya sosial media tuh kayak gampang-gampang susah gitu, atau susah gampang kali ya kalau di gue. Jadi kalau lu ya tapi gue bingung mau ngupload apa gitu kan. Tapi pada saat lu kayak ada blog gitu, lu harus zoom out. Lu maunya apa? Kayak lu mau feed lu kayak apa? Karena zaman sekarang itu kan sekarang udah kayak Instagram estetik ya. You need to be in the same tone, in the tone-nya harus sama, elemen yang lo masukin juga sama. Misalnya kopi itu black, white, brown gitu ya. Banyak kan yang kayak gitu ya. Itu kan udah kayak jadi template-nya kopi nih, tone-nya gitu. Ya udah, berarti nanti lo fit-nya akan elemennya itu aja. Ya lo kalau foto ya either lo ada warna brown, ada black, ada white gitu. Jadi kayak jadi satu kesatuan gitu loh pada saat orang klik buka feed lo, bagus gitu. Ya itu balik lagi, lu harus preview dulu. Sepenting lu masukin itukah gitu. Estetik bini gue by the way orang sosial media juga. Dia selalu kayak gila feed lo harus dirapin. Sepenting ya kan? itukah? Coba dari PR marketing, apakah sepenting itu? Orang emang lihat feed, orang lihat foto kan, like. Iya. Paling like caption aja udah jarang banget dibaca menurut personally. Iya. Sebenarnya analoginya mungkin sama kayak semuanya kan harus keep up sama tren kan, gitu. Jadi for the sake of keeping up with the trend, ya penting nggak penting itu baik lagi ke lo maunya gimana. Tapi kalau gue secara professional advice, that's important karena
You need to separate. Sometimes kayak chef gitu-gitu kan masih nyampur ya fitnya gitu kan. Iya. Ya lu harus pisahin yang mana yang lu mau bikin branding restoran lo, mana yang lu personal gitu. Oke, it can be similar. Tapi kalau personal kan lu bisa suka-suka. Ya namanya juga personal. Iya. Gue juga fit gue nggak gue atur. Iya. Tapi kalau begitu udah masuk brand, ya lu harus mulai kenalan lagi sama brand lo. Brand lo tuh maunya apa gitu. Oke, kopi lo maunya apa? Apakah kopi yang mengangkat dari local source? Apa kopi dari global, the worldwide source kopi dari global, misalnya dunia gitu. Kalau dari dunia ya orang penting nggak orang lihat sekarang semuanya ngelihat sih. Karena if you talking about feed and aesthetic, it's also relate sama awareness. Kalau awareness itu ya is exposure kan. Yeah. Jadi penting gak penting itu akan tetap jatuhnya ke awareness. Oke. Ya. Zaman sekarang kan semua F&B sekarang kan concern banget di sosmed kan. Iya. Pada ngiklan terus tuh. Kalau lu scroll aja iklan sponsor apa restoran bar whatever. Ada strategi lain gak sih kalau dari lu selain memaksimalkan sosmed ini? Di zaman sekarang. Ya ada SEO, ada SEM, ada Google Ads, ada EDM, ada WhatsApp aja lu bisa bikin WhatsApp bisnis kan sekarang. Itu juga bisa di-blast. Jadi ya online digital marketing is the future sih. Karena balik lagi sekarang kan semua data itu kan udah public ya, udah go public. So udah gak ada lagi private-privatean. Like you can targeted audience tuh by behavior. Jadi kalau lu sekali ngeklik misalnya kayak lu pernah makan di cafe A gitu. Terus si cafe C gitu mau target nih mau ngambil audiensnya cafe A. Ya udah dia tinggal diklik aja behavior yang suka makan di jalan mana gitu. It can be like that gitu sekarang. Kayak oke, gue mau targeted expat yang pernah tinggal di mana, udah sespesifik itu gitu. What? Terus lu cari itu di mana? Di Google gitu lu? Enggak, kan bisa di set di sosial media. Oh, target. Oh, ngerti. Kayak misalnya nih, bar gue di Puri, gue mau marketingin di Puri, ya gue setnya, ya gue nggak usah dimarketingin. Gue nggak usah marketing orang yang di Kemang atau di Bali gitu kan, yang daerah situ aja tergantung. Oke. Ya, tapi kan bisa karena lu bisa ngambilnya title, maksudnya kayak dia kerja di situ atau behaviornya gitu. Maksudnya nih, suka nongkrong di sini gitu ya. Gitu. Tapi bisa juga udah kayak misalnya kayak targetnya mau marketing, ada 2 optionnya, jadi kayak interest atau job, and you can pick the 2. Iya. Jadi orang yang kayak misalnya kayak gue naruh di bio gue marketing ya, I'm include di target gitu kan, kayak gitu sih. Oh, that's how it works ya. Gila sih. Iya, gue pertama gue juga rada gaptek sebenarnya. Sosial media pun masih belajar, but I think I'm getting better. Lu kalau lihat Instagram gue gimana? Coba judge. Iya. Nggak bisa ya gimana ya, karena ya menurut gue setiap account itu sesuai dengan apa yang business ownernya mau kan gitu. Sebenarnya lu harus lihat ini aja sih, rasio. Kalau di sosial media kan ada square, ada portrait gitu kan. Karena itu penting. Kalau misal terlalu landscape, kalau orang buka feed lo, kan kepotong kan. Kan antara jarak gridnya itu jadi kepotong. Jadi usahakan dihindari. Jadi dihindari landscape. Ya, jadi orang kalau bisa square, it's good. Karena lo begitu orang buka general feed lo, jadi kelihatan semua gitu. Jadi orang kayak tahu sama dia gitu. Jadi kan kalau landscape lu kepotong kan kalau lu buka feednya doang, account lo kebuka zoom out gitu. Betul. Gitu. Oke, wait, thanks for the advice lo. Ini pasti gue yakin listeners and viewers kita juga belajar banyak. Lanjut, suka duka lu jadi itu. PR marketing nih. Ini kan pasti gila, gue bayangin ketemu tamu constantly, ya kan, lapor ke bos gitu kan, constantly. Sepi, lu pasti dicecer.
Ya kan, ngapain hasil gitu. Apa bro suka dukanya nih Ana? Sebenarnya banyak sukanya sih ya. Cuma dari dukanya dulu deh. Oh dukanya dulu. Ya, dukanya sebenarnya kalau lu dealing sama LFNB kan kadang satu outlet itu kan shareholdersnya banyak. Banyak. Outlet Jadi, makin gede makin banyak. Iya betul gitu. Apalagi grup restoran. Satu restoran ini belum tentu kayak cuma punya 5 shareholder. Terus dia buka lagi nih cabangnya. Itu kan another beda shareholder gitu kan. Atau ada yang nyampur, ada yang ikutan, Exactly, ada yang enggak. yang ikutan, ada orang baru masuk yang itu gitu. Jadi dukanya sebenarnya jadi bridge di antara gue dan business owner. Kadang business owner kan namanya juga business owner ya, dia yang punya uang gitu, dia yang punya kuasa. Tapi kadang-kadang juga mereka tuh yang punya uang, mereka kayak cuma, gue punya uang, gue mau invest. They don't know the pathway-nya gitu, kayak proses kesananya tuh apa, dan they didn't even know the end goal-nya lo mau apa sih gitu. Oke, lo buka restoran, oke, gue mau buka wine shop. Kenapa? Gue suka wine. Yang lo minum apa? Terus yang lo minum kayak brand X. Oke. Jadi kayak yang kayak gitu, itu yang menurut gue itu dukanya. Kadang gue harus kayak in the right language, gesture untuk bisa ngomong, Pak. Oke, Bapak punya ego ini, tapi yang A maunya ini, yang B maunya ini ya, banyak banget maunya gitu. Terus gue ya balik lagi harus ya yang dukanya dan the narrow it down di ego ya, ego the business owner itu yang paling ya, menyesakkan kadang-kadang. Dan lu pasti juga harus menjembatani ke tim operation juga sih? Iya betul kan? Dong. Harus menjembatani ke tim operation juga gitu. Jadi ya itu sih yang challenge, tapi ya duka keseringan gitu. Tapi itu ya gue duka, sangat-sangat duka sih itu. Tapi I like doing that. Gue dulu sering jadi begitu, emang tanggung jawab gue waktu itu menjembatani operation dan owner itu waktu gue jadi corporate chef. Nah, ya kan, dan kebetulan juga kalau lu konsultan juga sering kan menjembatani dari owner ke tim operasional gitu. Dan itu yang ya itu mainly tugasnya sebenarnya itu sih mainly-nya, dimana kayak kalau cerita gue dulu owner nih restoran A misalnya, dia lagi jalan-jalan ke Jepang nih misalnya. Wih dia makan unagi misalnya, enak banget, difotoin gitu kan, difotoin. Bikin dong, ya kan, bikin dong spesial menu bulan depan gini-gini. Aduh bos nggak sesuai konsep nih gini-gini. Ya tapi kan ini kan tempat gue, bisa dong. Iya benar banget. Bisa, gue bilang ya udah bisa. Itu ya maksud gue kayak begitu kan, cerita-cerita seperti itu. Iya, itu kalau lo talking satu owner ya. If you talking 22, 23 owner, another story. Paling sering gue rasa paling gampang kalau PR tuh misalnya restoran full. Ini saya temennya ini nih gitu. Itu udah makanan sehari-hari kan. Banyak. Yes, banget. Makanan sehari-hari. Bukan cuma, kalau kayak gitu bukan cuma di F&B ya. Itu di semua bisnis menurut gue. Iya benar. Itu di semua bisnis. Ada tuh kayak gitu. Terus kenapa lu temen dia? Iya benar. Kasarnya kan begitu. Iya, tapi kita gak bisa ngomong kayak gitu ya. Betul, gak bisa lah gila. Oh temannya ibu ini ya. Oke bu, boleh silakan sebentar ya. Saya cek. Dicek kayak, enggak, dia gak diskon 50%. Gimana coba lo ngomong ke customer ya? Maaf bu, kita udah cek, tapi kayaknya sistem kita error. Nah kata ibu owner, kita hari ini coba bisa kasih sekian, boleh gak, gimana? Ngelesnya begitu. Ya kan? Jadi kayak emang harus pinter-pinter sih. Iya, pinter komunikasi lah, pembawaan. Fake it until you make it ya gitulah di situ. Bener, so true. Fake it until you make it. Nah kalau di Bali sekarang tuh gimana? Kan gue lihat bedanya sama Jakarta dan Bali. Bali duluan nih collab-collaban. Terus sekarang udah sampai, malahan sekarang sebulan terakhir mungkin gue podcast sama dari Bali semua loh. Iya bener lah. Lu, Maxi, kemarin Jamin Chow, ada Raka, sebelumnya Lokavor juga.
Bali Takeover nih, bukan kitchen doang Jakarta, podcast gue juga. Iya. Terus udah merambat nih ke Jakarta nih kan. Kenapa that collab culture itu bisa start? Of course kan waktu itu lagi susah kan. Terus jadi kerja bareng lah gitu. Iya. Tapi kenapa it's so successful di Bali? Karena di Bali menurut gue multi culture ya. Jadi bukan cuma lokal, bukan cuma expat. Expat tuh of course ada banyak ya, banyak dari dia dari mana-mana gitu. Multi culture balik lagi kalau di Bali. Kenapa sukses? Karena Bali is just island. Jadi kalau kita nggak get each other back, ya nggak ada lagi yang bisa bantu gitu. Jadi collab ya sebenarnya kayak collab ini kan dibuat untuk memang within the community kan, maksudnya membantu kayak setiap manusia tuh kan pasti punya kayak misalnya gini, misalnya gue orang Jawa, lo orang Jawa, ada kayak excitement lebih dibandingin kayak lo ketemu sama orang yang rasnya beda gitu. Jadi sebenarnya di Bali tuh lebih kuat karena balik lagi multicultural, dan yang misalnya anak Jakarta ya kita bikin collab yang datang mostly ya anak-anak Jakarta, misalnya anak-anak Jakarta yang di Bali atau anak-anak rantau yang di Bali gitu. Nah yang expat itu lebih mix lagi karena expat juga kan rasnya dari berbagai negara ya gitu. Jadi that's something yang menurut gue gap di antara expat and lokal masih terjadi, tapi they getting better and better and better. Jadi more blend sekarang gitu. Bagus lah. Iya bagus lah gitu. Jadi ya buat gue si pandemi kayak membawa banyak the most positive thing. Iya gitu. Jadi bener. Ya akhirnya semua orang sadar bahwa kolaborasi over competition is something that itu important banget gitu. Dan it's better for all parties juga sih kan. Iya kan. I hope jangan cuma waktu lagi susah doang nih. Iya begitu udah buka semuanya. Iya ntar lupa lagi. What's happening di Bali now, gue lihat seru banget sih. Seru banget. Iya karena di Bali tuh kayak semua question dari berbagai negara ada kan. Ya lo mau nyari apa? Lo nyari apa aja ada, Libanes ada, Japanese ada gitu. Yang kayak gitu-gitu, dan itu kan marketnya sangat, kalau di Bali tuh sangat community basis ya. Kayak misalnya nih kita punya cafe yang ownernya anak-anak lokal gitu, anak-anak Jakarta, anak-anak perantauan gitu, rame booming. Terus sama yang kayak yang ada bule juga yang punya coffee shop attach sama community, kayak biasanya sih base-nya di Canggu ya gitu, kayak bukan di Canggu kayak server, biker gitu, apapun community. Apapun kayak Revolver gitu kan bisa survive karena ownernya itu out there, dia tuh ada di mana-mana. Lo kayak ke mana ada gitu, dan orangnya sangat nice, friendly gitu. Jadi kalau misalnya bisnisnya dia punya event, ya datang semua tuh bule-bule. Iya, teman-temannya dia lah. gitu. Tapi bukan cuma bule, karena dia juga temenan sama yang lain, which is tapi in the same circle yang dia punya bisnis ya, misalnya di area yang dia punya bisnis gitu. Ya it happen to be that way sih sebenarnya. Iya bener sih, gitu. Dan di Jakarta itu udah starting lebih kelihatan gitu loh. Kalau dulu mungkin 2 years ago itu cuma beberapa tempat yang benar-benar megang community nih. Gitu kayak Coffee Birian tuh, itu kan community ya, lu brewer lokal sama yang demen ngebir kayak gua gitu kan. Jadi nggak begitu ada this happen atau ada musibah happen, jadi masih ada kuat gitu loh. Dan ownernya juga pasti deh, kalau kalian perhatiin semuanya juga, misalnya sebagai owner, kalau ownernya ada di situ lagi acara pasti tempatnya lebih ramai biasanya, karena teman-temannya pada datang. Iya kan. Jadi owner perlu juga jagain tempatnya, jangan ditinggal doang. Atau brand representatif gitu. Jadi sebenarnya kalau owner memang nggak bisa, tapi dia at least punya orang punya rep yang satu visi sama dia, satu cocok sama dia. Jadi dia bisa represent the brand itu the way that the owner can do that way gitu. Jadi kayak PR-ing gitu kan. Iya, jadi PR-ing gitu. Jadi begitu orang, karena sebenarnya
customer itu kan datang ke tempat itu karena ada siapa. Yes. That's the first. Ya, apalagi balik lagi gitu kan. Balik gitu. lagi pasti nyari gitu. Oh ini tempat, gue mau ke tempatnya Ane gitu kan misalnya gitu. Yang kayak gitu kan. Itu ya F&B pasti gitu. Kayak gue mau makan di sana karena gue tahu masakan Ray kayak apa gitu. Yes. Jadi they know dan dia berharap ketemu siapa atau rapnya siapa atau dia di acknowledge gitu kan. Ya balik lagi, customer juga want to be seen and valued gitu. Of course. Yeah. Of course. Iya sih. Belajar banyak nih. Berarti guys, jadi kasarnya nih, contoh kasar misalnya kalian punya restoran atau punya bar, punya outlet deh tempat makan. Ownernya misalnya 5 atau 10. Pilih salah satu buat nampang lah. Iya, Kasarnya betul. nampang dan represent the brand. Misalnya tempat kalian itu kafenya yang lagi ngetren nih Jakarta, kafe buat orang sepedaan. Lagi ngetren banget kan. Cari temen lu yang biker, suruh nampang. Jangan orang yang suruh nampang orang kayak gua yang naik sepeda gitu loh. Kagak bakal ada yang percaya. Ya kan? Kasarnya begitu kan. Lu nyari seorang yang bener-bener bisa representasi brand lu apapun itu. Apapun gitu, itu kan. gitu. Bener. Oke. Lu sering stalking customer gak? Iya, kepo, pasti. bilangnya kan kepo. Iya. Pasti. Itu karena kalau di PR marketing kadang sebenarnya nggak cuma restoran sih, hotel juga biasanya kepo. Ada tim hotel kepo. lebih kepo lagi hotel. Ada tim kepo gitu. Jadi karena ya again balik lagi kan kalau customer tuh pengennya they want to be heard, seen sama valued kan. Jadi gimana outlet aja ngedeliver those three gitu untuk nyampe ke customer. Jadi kalau udah nyampe berarti kan jatuhnya personalized kan. Jadi tuh customer kayak gila gue special banget ya gitu, kayak misalnya kayak just kayak ya lo bisa kayak Instastory, wah ada Ray di tempat gue bisa nih suruh floor gue tolong dong kirimin cake coklat tulisannya welcome back Ray. Udah. Damn. Gitu. Yeah. Padahal kan cuma ada Instastory kan. That sounds so simple. Iya tapi gitu. Terus tiba-tiba lo dapet tapi anehnya gak di situ. Terus kayak welcome back Ray gitu. Terus kayak tapi kan lo merasa kayak kok orang ada yang tahu gue di sini gitu. Then it feels special and attached to the place, and ya balik lagi sense of place sama sense of person ya, touch. Iya, personal touch-nya itu yang kadang mahal gitu. Mahal. Itu orang mahal. yang jalanin ya guys, orang yang jalanin yang bisa personal touch nih orang-orang kayak Anda ini juga mahal. Enggak, gue udah tahu. Kan dulu gue podcast bareng Astrid tuh. Iya. Astrid Surya Tenggara. Ya gue nyari dong habis denger podcast kayak lu namanya kan apa? Customer relation management, retention management. Lu harus WA, jangan pakai template, WA personal touch. Yes, betul. Ya kan lu harus rada kepo dikit, lu stok tuh reservasi lu siapa namanya, lu cari. Caranya apa? Iya. Terus gue cari. Wow. Tapi emang kalau restoran yang emang ada departemen itunya, itu jauh lebih polish service-nya, jauh juga customer lebih puas, gitu kan. Iya benar. Karena dia merasa balik lagi tervalued. Apa value? Valued. They wanted to be seen, heard and valued. Seen, heard and valued. Didengarkan, dilihat dan dibutuhkan. Iya. Oke. Jadi udah itu aja sih sebenarnya. Semua orang tuh kayak maunya gitu. Justru gue belajar yang customer retention ini, manajemen itu dari tahun pertama gue di Tulola. Nah itu tahun pertama gue di Tulola, di jewelry ini. Semuanya itu harus personalized. Kita punya database di WhatsApp dan kita setiap hari day to day-nya harus ngecek WhatsApp sama nge-messagein mereka, hai kak apa kabar. Kaknya tuh bukan cuma kak ya, tapi kayak hai kak Ray apa kabar gitu. Kak atau cuma update doang, pesanan kakak udah nyampe sini ya gitu. BTW kita ada ini loh kak, ada koleksi baru. Jadi kan engagement ya. Iya, bukan masalah dia bakal beli. Beli is a bonus gitu kan. Beli is a bonus gitu. Tapi engagement lu itu ya. Engagement yang mahal sebenarnya. Damn. Gitu. Damn. Gila. Wow. Oke. Gila, gue belajar banyak banget dari lu. Gila. Terus lu nextnya apa nih buat nih? Next kemana ya? Udah segini outletnya nih.
Nextnya, gue pengen punya rumah sih. Maksudnya rumah tuh dalam arti kata, gue pengen, home, gue pengen punya suatu tempat yang I can feel home dan apa ya, men, ini gue handling restoran yang memang udah klientelnya udah strong gitu. Jadi gue tinggal maksimumin apa yang gue punya and bring that best thing of me to the table gitu. Itu yang lagi gue cari sih sebenarnya. Kalau orang PR itu ada gak sih tempat yang kayak oke, lu nyari juga gak sih sebenarnya nih ya? Kan kalau kerja of course kita kerja lah gitu kan. Misalnya kalau seorang chef misalnya ahlinya sebenarnya makanan Prancis fine dining. Tapi dapat kerjaannya misalnya restoran burger, ya kita kerja, tapi itu kan bukan kita banget nih, kan nyari tempat yang gua banget nih, gitu kan. Lu PR-PRing juga begitu ya, tergantung karakter orangnya gitu ya. Sebenarnya lebih ke gue sanggup nggak ya megang ini, gitu. Gue punya capability sama capacity nggak ya buat ngeiyain project ini, gitu. Kayak the first gue F&B kan gue di Peruvian restaurant. I have nothing, zero. Gue apa sih Peruvian cuisine? Iya. Apa? Gue cuma tahu ceviche doang. Sama. Ya kan? Udah gitu doang. Tapi kan ternyata begitu kerja kayak lainnya banyak banget. Gitu. Jadi kayak ya sekarang karena itu kan first gue terjun ke F&B. Jadi gue kayak nextnya gue harus, kalau gue mau gue harus tahu dulu nih, gue sanggup gak ya, gue tahu gak ini sama produknya gitu, atau gue bisa belajar gak ya nanti gitu. Karena semuanya tuh sebenarnya bisa dipelajarin, gak ada yang gak bisa. Agree. Semuanya bisa. Masalah mau apa enggak? Yes, betul. Masalah lu mau apa enggak, lu mau sediakan waktu lu atau lu invest waktu lu atau spare waktu lu, mau atau enggak, udah gitu. Iya, kayak gue gak bisa sosmed. Iya, itu alasan doang gue sebenarnya. Padahal lu tinggal tanya bini lo kan. Ya udah nih tolong rapihin dong gitu kan. Enggak begitu. Enggak. Suruh belajar sendiri gue. Okay. Tapi kan lu bisa nanya at least. Benar. Mau atau enggak, udah. Yes, mau atau enggak belajar. Oh my God, gue belajar banget dari obrolan kita nih. Gue banyak banget dan hopefully nanti gue punya restoran, gue bisa ketemu orang yang mirip-mirip Ana nih, amin, bisa menjalankan. Kalau Ana nggak bisa udah kemahalan, servisnya udah kemahalan. Gila, enggak. Nah, Instagram lo apa nak? Biar listeners kita follow nak. Instagramnya ane_n_d7. ane_n_d7, silakan di follow. Boleh dong nanya-nanya kalau punya advice. Boleh. Ya kan, yang butuh konsultan juga di bidang PR sangat penting, bener, believe me, sangat penting. Biarpun sekarang dining in itu minim masih, tapi telling you sangat penting. Itu gua confident kalau gua invest di itu awal-awal restoran gua mungkin masih buka. Tapi sayangnya waktu itu bukan gua doang, kita semua belum mengerti terlalu banyak soal itu. Masih yang kayak produk kita enak loh. Servis kita juga gak ada komplain di Zomato pada waktu itu. Kok sepi ya? Ya kan balik lagi. Fundamentalnya people plus product. Yes, itu dia. Itu pertanyaan kayak kita nih duduk. Gue bingung. Emang makan gue ada salah ya? Gak ada. Emang ternyata nol marketingnya gitu kan. Cuma berharap dengan kita upload Instagram doang yang gak bisa lah. Enggak. Yes. Zaman sekarang sih gak bisa kayak gitu ya. Betul banget. Kalau kita ngobrol 5 tahun lalu mungkin bisa. Ya sekarang sih gak bisa. Yes, apalagi di masa depan. Gak mungkin. Ya, oke guys, invest in your marketing. Itu moral of the podcast. Right marketing. Iya jangan. Atau invest di Ana. Oke, nah kita mau play a little game nih nak. Sebelum kita close the podcast. Nama gamenya You Better Know It. Jadi ini pertanyaan yang lu pasti tahu jawabannya. Kalau gak mau jawab boleh pass. Tapi we'll appreciate your answer, oke? Oke, nah. Do you have any secret talent? Nggak ada. Nggak ada yang secret? Nggak ada. Oke. Oh, gue bisa kepo? Itu nggak secret. Enggak ya. Itu udah harus ya. Itu justru kriteria. Lu yang bilang sendiri tadi. Best advice you ever got?
gimana ya? Best advice kayaknya untuk semua orang harusnya lebih be kind ya to one and another, karena we never know kita mau apa ya? Butuh iya, gitu butuh kapan. sama siapa tuh kita nggak pernah tahu sih. Yes, agree. Jadi at least you be present better, you be kind, tapi kind, real sama sincere. Kalau lu udah kayak gitu, lu outcome-nya juga bakal diterima orang tuh beda gitu. Jadi at long last gitu. Agree. Be kind but be sincere. Jangan bye-bye ada maunya. Iya benar. Agenda-agenda itu mending. Aduh, gue sebel banget sih itu tuh. Terus zaman sekarang banyak banget kan collab. Iya. Tiba-tiba ngajakin collab agenda, bye, tiba-tiba ngajak. Ya begitulah. Iya. How about the worst advice you ever got? Money is the king. Ya itu juga gue butuh sih, tapi nggak agree. Iya. Ini mungkin rada susah. Most embarrassing moment in your job? Not long ago sih sebenarnya. What happened? Embarrassing pada saat owner nggak bisa respect dan point finger di depan semua orang atau yelling at you gitu. Oke. Buat something yang dia juga nggak tahu rootnya apa. Lu yang dimaki gitu. Atau lu yang maki nih? Gue yang dimaki lah. Oh, lu yang dimaki. Kan embarrassing dong. Iya. Jadi lu malu ya. Ya. Itu sih. Gue pernah lo gituin staff gue, tapi salah. Iya. Abis itu gue minta maaf. Ya belajar, gak apa-apa. Gue pernah gitu, gue inget. Tapi udah maafan, kita udah bayan sekarang. Salah gue waktu itu. Baru jadi bos. Gak tahu. Karena menurut gue gak apa-apa sih. Maksudnya style orang kan baik lagi ya, beda-beda. Style leadership orang juga beda-beda. Tapi kalau bisa jangan. Iya. Itu aja sih. Bener-bener. Ya a big no-no lah, ngomelin di depan tamu. Soalnya negatif ke dianya. Pada waktu itu gue maki-maki. Ya dia salah orderan 3 kali berturut-turut. Gue maki-maki. Dia di depan tamu, dianya cabut keluar nangis. Gua berasa gak kenapa-napa. Gak taunya waktu lagi gue ngomel tuh ada orang yang foto cuy. Ada orang yang foto di-upload ke sosmed. Itu kan negatif semuanya gitu kan. Jadi gak win-win kan. Iya jadi iya juga message-nya juga gak kena gitu kan. Jadi mendingan dicari aja solusinya. Iya betul. Yes. Lanjut. Best meal of your life. Waduh. Apa ya? Yang paling memorable. Kadang pagi sore sih. Iya, enak, tapi enak sih. bener. Ayam pope luar biasa. Karena di Bali gak ada men, zero. Oh iya, banyak itu semua orang Bali yang podcast. Ray, Padang di mana ya? Gue juga selalu mentionnya ya pagi sore tuh, gue bilang. Iya, kenapa ya? Nggak tahu. My God. Kita tanya deh mending kenapa? Iya, kenapa guys di Bali itu, atau kalau ada yang tahu Padang yang enak di Bali, ini orang-orang Bali semua nih 5 episode terakhir bisa makan di tempatnya kalau begitu. Siapa tahu yang punya ya kan. Iya, siapa tahu gitu kan. Mungkin kita nggak tahu atau dari 5 orang kita itu nggak tahu gitu. Pagi sore, oke deh. Terakhir, if you aren't a PR marketing, F&B, what would you be sekarang? Kalau lu gak terjun F&B nih? Jadi psikolog kayaknya ya. Psikolog? Iya. Itu kan harus sekolah lagi berarti? Iya. Oh, oke. Jadi nurse ya, lu ada basic medical. Mungkin jadi kalau enggak berarti gue jadi perawat penyakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Wow, emang lu apa? Terpanggil gitu? Gue suka ngomong sama orang kan. Jadi begitu gue begitu ngomong sama orang tuh gue kayak nyerap energi gitu. Sama gue analyze people. Ya itu. Ya waktu gue jadi nurse, yang paling berkesan tuh ya di rumah sakit jiwa. Ngobrol. Gitu. Iyalah kan dari pagi kita bawa mereka keliling, jalan kaki, pasien-pasien ini ya. Jalan kaki. Itu kan sambil lu ngamatin kayak oke dari textbook yang lo pernah baca di SKS gitu sama kenyataannya tuh ada yang sama ada yang beda gitu kayak the behavior of liar itu kan ada yang beda ada yang sama gitu mungkin nggak semua orang kayak
ya lu bohong tapi lu garuk-garuk gini belum tentu lu bohong, tapi aja emang beneran gatel. Gitu kan. Jadi ya begitu ya, itu menarik realnya gitu ya. Iya gitu. Oke, wow, you're such an interesting person, really good to see you, thank you banget udah datang. Thank you. Gila, gue sekarang punya teman banyak banget nih di Bali nih. Kalau ke Bali. Yoi. Thanks Nel, lu sampai kapan di Jakarta? Cuma 3 hari doang sih. Oke. Good luck for your future projects. Semoga sukses outlet-outletnya. Amin. And thank you very much guys for listening to our podcast today. Jangan lupa like the video if you like this type of content biar gue makin rajin berkicau. Subscribe di Regensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Instagram lu nak, sekali lagi nak. Ane_N_D7. Oke, follow Ane di Instagram, follow gue juga yang mau ngobrol di @RayJansonRadio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.